Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Megabuana Palopo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menentukan responden dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian kali ini saya mengambil contoh tentang pengetahuan dan sikap masyarakat dalam sanitasi dasar dan rumah sehat. Nah, yang akan menjadi respondennya ditentukan berdasarkan judul penelitian yang digunakan, yang dimana responden dianggap sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data dari responden, saya menggunakan alat ukur berupa kuesioner, yang dimana untuk mempermudah penyebaran kuesioner ini, saya menggunakan Google Form atau Google Formulir. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat kuesioner dalam bentuk Google Form atau Google Formulir. Baik, di sini langsung saja kita mulai untuk pembuatan Google Formulirnya. Nah, di sini ada bagian judul, kita hapus saja. Langsung kita copy paste judulnya. Kemudian kita isi deskripsinya. Jadi langkah selanjutnya itu kita buat pengisian untuk data daripada responden. Nah, karena data dari responden ini kita pilih saja di situ jawaban singkat. Nah, setelah itu di situ ada pertanyaan, kita ganti saja dengan nama responden. Nah, untuk tulisan wajib diisi kita aktifkan saja. Karena masih ada data lainnya, untuk mempersingkat waktu kita duplikasikan saja. Kemudian kita isi berdasarkan data di kuesioner yang telah kita buat. Misalkan kita taruh umur, dan kita lakukan lagi seperti tadi. Untuk ini kita taruh misalkan jenis kelamin, kemudian kita tambah satu lagi dengan pendidikan terakhir. Nah, setelah pengisian data diri, kita masuk ke pertanyaan. Kita bisa mengklik tanda balok 2 di bawah. Kemudian akan muncul seperti ini. Langsung saja judulnya kita isi tentang pertanyaan pengetahuan. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaannya saya copy paste saja. Nah, karena ini berbeda dengan sebelumnya tadi, pertanyaannya berupa pilihan ganda, maka kita pilih opsi pilihan ganda. Jadi untuk opsinya kita bisa menggunakan ABCD, tapi untuk mempersingkat waktu saya langsung saja copy paste dan mengisi. Begitupun pada opsi kedua atau B, kita juga langsung isi saja. Di sini misalkan kita isi opsi kedua atau B itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, tidak tahu. Nah, jadi begitulah tadi cara mengisi pertanyaan dan opsinya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita duplikasikan saja juga dan lanjut mengisi pertanyaan-pertanyaan sampai selesai. Di sini videonya saya percepat saja karena langkahnya itu sama saja seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, jika selesai mengisi semua pertanyaan, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu sikap. Langsung saja kita ketik sikap. Kemudian karena berbeda dengan sebelumnya,
Bagian 3 ini merupakan sebuah pernyataan, maka kita pilih skala linear. Nah, pada bagian deskripsi kita isi saja sesuai dengan kuesioner yang telah kita buat sebelumnya. Sini ada setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Pada saat selesai pengisian deskripsi, di sini ada pertanyaan, tapi kita isi dulu skala linearnya 1 sampai 3. Yang pertama itu kita isi setuju, kemudian yang ketiga tidak setuju. Selanjutnya kita isi pernyataan-pernyataan yang telah ditentukan. Di sini kita bisa juga duplikasikan langsung seperti langkah di awal tadi. Jadi karena langkahnya itu sama seperti di awal tadi, saya percepat saja videonya. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita bisa mengganti tema untuk mempermanis kuesioner kita. Di sini ada beberapa pilihan. Kita juga bisa mengganti background di bagian header. Kita klik pilih gambar, kemudian muncullah beberapa background yang tersedia. Di sini saya akan mencoba memilih salah satu backgroundnya, kemudian kita sisipkan. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja klik terapkan, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ucapan terima kasih telah mengisi kuesioner, kita bisa mengisi pada bagian presentasi. Pada pilihan konfirmasi pesan, jawabannya itu bisa kita edit untuk ucapan terima kasih. Kita bisa taruh terima kasih atau sesuai yang Anda inginkan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk kepada tahap dalam mengcopy paste link yang sudah kita buat. Kita bisa klik tanda panah atas, kemudian kita pilih yang di tengah, itu untuk link yang sudah kita buat. Jadi kita bisa perpendek linknya, kemudian kita bisa langsung copy paste linknya. Dan inilah hasil akhir dari tampilan kuesioner yang akan diisi responden nantinya. Baik, jadi saya akan berikan sedikit contoh mengenai penyebaran kuesioner melalui sosial media WhatsApp. Jadi kita tulis pengantarnya dulu, kemudian setelah itu kita copy paste link yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa langsung mengirimkannya kepada responden yang kalian anggap sesuai dengan kriteria dalam penelitian tersebut. Nah, itulah tadi tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat kuesioner dalam bentuk Google Formulir. Nah, untuk mempermudah penyebarannya, Anda bisa langsung kirimkan melalui sosial media Anda kepada responden yang Anda anggap sesuai dengan kriteria penelitian tersebut. Jadi itulah tadi tentang bagaimana cara menentukan responden beserta alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.